أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المطر سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بالخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بالخادجة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan luang waktu, bahkan Allah berikan ringan langkah untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimaruahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian, kita bacain suratul Fatihah. Wabil khusus saudara kita, tetangga kita, atau barangkali handai tauladan kita, Bapak Haji Nanang Suryansah, Suryansah. Waktu Sabtu kemarin masih ada kan? Masih ada ngaji ya. Nah itulah umur siapa yang tahu ya.
daripada sekian banyak yang ngaji sekarang ini, wallahu alam. Besok lusa kah enggak ada yang tahu semua. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat walafiat ya. Nah ini sama halnya dengan saudara kita kemarin ikut ngaji terbit sekarang tidak ada lagi, tinggal namanya saja. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala kekhilafannya, diterima Islamnya, diluaskan di alam kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan kekasih baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadin ya fi mardatillah, wa khususan Haji Nanang Suryansah bin Haji Sofyan Nur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya tukang ngaji itu begitu ya. Jadi kalau seandainya ada sakit didoain, ada sesuatu didoain, meninggal didoain, dikenang gitu. Coba kalau nggak pernah ngaji, nggak ada yang tahu. Nah, itulah gunanya kita berkumpul dalam kebaikan. Karena segala kebaikan insya Allah akan dibalas pula dengan kebaikan. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang ngaji ini panjang umur ya. Gimana? Karena biasanya kalau jamaah itu, kalau jamaah ngaji nih, kalau sudah meninggal susah gantinya. Susah kalau ngaji tuh. Yang ngaji cuma 5 orang, meninggal 1, nggak ada lagi sudah. 4 aja sisa sudah. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah hidayah, hinayah dan kekuatan untuk bisa melaksanakan kajian. Mudah-mudahan umur ini barokah ya semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin tuh? Enggak sampai mana-mana. belum sampai kemana-mana ya. Oh, baru isti'adah sudah, bismillah sudah, nama-nama suratul Fatihah sudah. Baru nama-nama ya. Kita masuk aja. Kelamaan nanti kalau enggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Alhamdu, segala puji jenis puji, lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Jangan terlalu banyak lah, segini aja dulu. Alhamdu ini kalimat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala awal daripada surah memakai kalimat pujian sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu itu kalau dimulai dengan memuji kepada hadratul Allah, maka sesuatunya akan menjadi nilai barokah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka itu seperti binatang yang patah buntutnya. Atau barangkali yang dimaksudkan oleh ulama ini, oleh hadis ini adalah qalilul barokah, kurangnya kebarokahan di dalamnya, sedikit barokahnya. Maka mulailah dengan sesuatu itu kalimat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat alhamdu, memang kalau ditinjau dari segi bahasa, kita sering mendengar ketika mengucapkan kalimat alhamdu, itu kan artinya segala puji. Kalau kita dengar kalimat segala, itu pemikiran kita sendiri kah apa banyak? Kalau kalimat segala,
Berarti banyak kalau lebih dari satu. Kalau seandainya kita ini satu saja, alhamdulillah pujian lillahi milik Allah, gitu aja sudah. Tapi kalau ini segala puji, berarti kalau segala puji, kalimat yang terkandung di dalam alhamdulillah ini tidak satu. Kenapa? Karena dari bentuk segala pujian itu lillahi, baliknya kemana? Ke Allah. Bahkan kita kaji yang disebut dengan segala puji ini yang mana saja sih? Dalam ilmu mantek itu ada 4 sebetulnya yang termasuk di dalam kajian alhamdulillah. Ada yang disebut dengan qadimun liqadimin. Yang kedua qadimun lihadisin. Yang ketiga hadisun liqadimin. Yang keempat hadisun lihadisin. Bahkan kalau orang santri itu biasanya didendangin tuh, pakai nada qadimun liqadimin, hadisun liqadimin, qadimun lihadisin, hadisun lihadisin gitu. Ini manut-manut nggak paham kah? Gini-gini. Ya udah paham kayaknya nih. Kalau sudah paham ya sudah, lewatin aja. Yang dimaksudkan pertama nih, ada pujian qadimun liqadimin. Mujinya qadim itu bukan qadim awanglong. Qadim yang dimaksud itu bahasa Arab, yang dimaksudkan adalah Allah yang maha qadimun, yang maha abadi. Yang dimaksudkan qadimun liqadimin ini, pertama ada hadis atau ada pujian mujinya Allah ke Allah. Muji sendiri boleh ya, silakan, karena memang yang punyanya kok. Banyak dalam Al-Quran Allah muji sendiri kan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku ini lebih tahu terhadap apa yang kalian tidak tahu. Itu muji sendiri kan. Innallaha sami'un alim, innallaha basirum bima ta'malun. Itu muji-muji sendiri. Karena memang Allah yang punya, Allah yang memiliki, maka ketika Allah muji sendiri ya monggo. Karena memang kembali kepada hadiratnya. Itu yang disebut mujinya qadimun liqadimin. Mujinya Allah, muji ke Allah, muji sendiri. Ada yang kedua, qadimun lihadisin. Mujinya Allah ke makhluk. Seperti mana mujinya Allah ke makhluk, sebagaimana Allah telah memuji junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dimuat oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai budi pekerti yang luhur. Siapa yang muji? Allah. Yang dipuji makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutnya qadimun lihadisin, mujinya Allah ke makhluk. Boleh, silakan, Allah yang punya. Dua. Yang ketiga, hadisun liqadimin, mujinya makhluk ke Allah. Sebagaimana kita pembukaan awal, alhamdulillah, ini mujinya kita dengan Allah. Boleh, bukan boleh lagi, harus malah, wajib malah kita nih. Sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya tentunya harus banyak muji. Dalam keadaan apapun, kita mesti harus muji Allah. Bahkan dalam hadis itu menyebutkan bahwa baginda Rasul itu, idza atahul amru yusarruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baginda Rasul kalau datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan, beliau selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi a'ada bi ni'matihi. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, dat yang memberikan kenikmatan. Bahkan dia tatimmus shalihat, yang menyempurnakan amal soleh. Itu ketika sesuatu datang ke Nabi yang menggembirakan. Bahkan perkara yang tidak menggembirakan Nabi pun Nabi selalu memuji.
alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi selalu berkata, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji milik Allah terhadap segala keadaan. Itu perkara tidak menyenangkan, tapi pujian itu keluar dari Nabi. Nah, ini memberikan contoh ke kita ya, bahwa dalam kehidupan kita itu muji itu enggak mesti harus yang enak-enak, enggak mesti harus yang senang-senang. Sebetulnya dalam keadaan apapun kita, muji itu harus tetap ada. Karena keadaan apapun yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sejatinya siapa yang menentukan? Allah kan. Makanya adainlah setiap hal itu alhamdulillahi ala kulli hal. Sampai ada doanya kan, ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal, kan gitu. Ya muhawwilal hal, wahai dat yang membulak-balikan keadaan, hawwil halana, balikanlah keadaan kami ila ahsanil hal, ke tingkah atau keadaan yang lebih baik. Kita dalam keadaan terperosok, dalam keadaan terhina, dalam keadaan ada di bawah, balikan ke Allah, minta balikan dengan apa? Muji ke Allah. Bahkan ada kan dalam sejarah itu Nabi siapa yang dikasih penyakit itu? Ah benar, berarti nggak ngantuk tuh. Nabi Ayub alaihissalam, ketika iblis itu berkata ke Allah, ya Allah, pantas aja Ayub itu bisa beribadah, pantas aja dijadikan kekasih, lo orangnya kaya, lo orangnya happy, keadaan semuanya ada, pantas aja dia bisa beribadah. Kata Allah, kalau memang engkau mau nguji, ujilah dia. Apakah dia ini terlena dengan kekayaan yang diberikan atau sebaliknya? Oh kalau gitu siap, kalau gitu diuji. Datang iblis. Iblis datang ke Nabi Ayub alaihissalam. Niatnya mau melencengkan apa yang ada di Nabi Ayub. Ini nguji iman Nabi Ayub nih. Pertama yang didatangi oleh iblis itu pabriknya. Pabriknya, ladangnya, semuaan dibakar habis. Dibakar habis oleh dia. Setelah selesai pembakaran, dia datang ke Nabi Ayub. Wahai Ayub, pabrikmu habis, ladangmu habis terbakar. Apa yang akan kau katakan ke Allah? Kata Nabi Ayub, alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok bersyukur? Lah iya bersyukur. Karena pabrik itulah, karena ladang itulah aku kadang-kadang terbebani hidup. Karena sekarang sudah diambil oleh Allah, maka aku alhamdulillah. Coba kalau kita pabrik kebakaran, siup. Siup kalau kita nih. Pak, rumah kebakaran. Oh, langsung plek. Boro-boro alhamdulillah kalau kita nih. Paling terlontar innalillahi. Ya masih mending lah alhamdulillah. Innalillahi juga. Nabi Ayub ketika diuji oleh iblis macam seperti itu, ujian yang pertama dilontarkan kalimat puji dengan Allah. Lantaran Nabi Ayub tahu posisi, ketika diberikan itu semuaan berarti itu adalah tanggung jawabnya, ketika diambil oleh Allah berarti lepaslah tanggung jawabnya. Alhamdulillah makanya tuh. Geleng kepala nih iblis nih. Kata iblis, ya sudah, aku datangi lagi yang lain. Apalagi nih, dia datangin lagi anak-anaknya, dimatiin lagi anaknya. Anaknya dimatikan. Begitu selesai pematian anaknya semuanya, datang lagi ke Nabi Ayub. Wahai Ayub, anakmu mati semua. Apa yang dikatakan? Bukan innalillahi, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah anakmu mati? Lah iya, berarti Allah lebih senang daripada saya. Allah lebih bergembira, Allah lebih sayang daripada saya. Maka dari itulah Allah panggil semuaan, berarti Allah lebih sayang. Maka saya bersyukur, alhamdulillah. Itu Nabi Ayub tuh. Ketika sudah selesai itu enggak lulus juga, datang lagi deh. Diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian lewat bininya. Bini Nabi Ayub tuh Pak bukan 1 2, banyak. Ada yang menyebutkan sampai 40.
Nggak usah kaget, biasa aja. Kalau kita jangankan 40, baru 2 aja. Kalau dulu kan beda, syariatnya beda. Kalau syariat Nabi Muhammad sampai 4 aja. Ketika istrinya ini diuji, digoda oleh iblis, semuaan mendadak istrinya minta dicerai. Terlebih ketika Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian penyakit, istrinya tinggal 1 aja yang tersisa. Ini pun bini tuha. Bini tuha sudah, bukan bini anom lagi. Yang anom dan pertengahan tuh minta cerai semuaan. Akhirnya ya cerai semua, meninggalkan Nabi Ayub semuaan. Harta habis, anak bini habis, semuaan meninggalkan Nabiullah Ayub alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah. Bersyukur aja Nabi Ayub, bersyukur. Sampai tinggal 1 pun ini istrinya pun alhamdulillah. Hatta sampai dibuang Nabi Ayub ke tempat sampah, karena pada waktu itu orang sekitarnya tidak mau keadaan Nabi Ayub seperti itu. Semuaan tidak menerima. Akhirnya Nabi Ayub dibuang ke tempat sampah. Siapa yang menemani? Istrinya aja, 1 orang aja. Kata istrinya, wahai Nabiullah, engkau kan Nabi, engkau kan kekasih Allah, coba minta ke Allah. Mintalah ke Allah bagaimana engkau ini keadaan sekarang. Minta kesembuhan ke Allah. Kata Nabi Ayub, coba dah hitungkan, aku ini lama sehatkah atau lama sakit? Dihitungin oleh istrinya. Engkau itu sakit sudah 8 tahun, sehatnya sudah sekian puluh tahun. Jadi masih kebanyakan sehat daripada sakit. Kata Nabi Ayub, sudah malu aku, malu. Sakit sudah 8 tahun, ketika mau minta penyembuhan malu lantaran masih banyak sehatnya daripada sakit. Coba. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakitnya itu sampai ulatnya mau menggerogoti hatinya, barulah Nabi Ayub berkata, ya Tuhan, ya Allah, kalau seandainya makhluk ini sampai memakan hati ini, berarti putuslah sudah aku berzikir. Kalau hatinya sudah dimakan dengan ulat itu, berarti putuslah sudah berzikirnya. Ya meninggal maksudnya. Ketika sudah hal itu terlontar dari mulut Nabiullah Ayub alaihissalam, barulah datang Jibril alaihissalam membawakan air. Kata Jibril, Nabi Ayub nih, air bawa, mandi. Disuruh mandi. Begitu sudah selesai mandi, Nabi Ayub dikembalikan lagi, kulitnya lebih muda lagi daripada sebelumnya, bahkan rupanya pun lebih ganteng daripada sebelumnya. Wah, luar biasa, penyakitnya semuaan hilang dalam seketika. Bahkan bininya pun minta dirujuk lagi semuaan. Kalau sudah macam begini, lain sudah penampilannya. Dulu nendang kita, begitu sudah banyak duit, itulah yang harusnya terlontar dalam kita, ya. Jadi ketika segala sesuatunya itu dimulai dengan kalimat alhamdulillah, maka bisa jadi apa yang dilontarkan itu menjadikan hidup kita jadi barokah. Maka kalimat alhamdulillah diberikan contoh oleh Allah. Muji kita dengan Allah. Ini adalah disebut puji hadisun liqadimin, mujinya makhluk ke Allah. Harus, saudara. Kemudian yang keempat, mujinya hadisun li hadisin, mujinya makhluk dengan makhluk, mujinya sesama kita. Boleh di mana dulu? Mujinya sesama kita itu ada 2. Pertama, ada mujinya diri sendiri. Yang kedua, ada muji kepada orang lain. Muji sendiri bolehkah? Yang mana dulu? Muji sendiri pun juga kata Imam Al-Ghazali ayat 2. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Muji diri sendiri yang diperbolehkan ketika dia memuji dengan maksud untuk menarik orang lain supaya mengeluarkan atau bisa jadi melakukan perbuatan yang dia lakukan. Memuji diri sendiri supaya orang lain tertarik. Sebagaimana kita sedekah, ditampakkan di depan orang supaya orang itu pun mau sedekah seperti kita. Itu.
Nah ini juga begitu. Diperkenankan muji sendiri ketika kita ini ada niatan dalam hati supaya orang yang di depan kita ini atau lawan bicara kita ini mau juga melakukan perbuatan apa yang kita lakukan itu. Karena Nabi pun juga kadang-kadang seperti itu. Pernah suatu ketika Nabi muji sendiri kan, ketika Nabi itu membagikan ghanimah, di situ ada orang munafikin pada waktu itu. Lalu orang munafik ini berkata bahwasanya Muhammad ini tidak adil. Nabi Muhammad disebutin oleh mereka tidak adil. Lalu Nabi menyebutkan begini, inni la aminun fis samai aminun fil ardh. Sungguh aku ini orang yang terpercaya di langit dan juga orang yang terpercaya di bumi. Ini kan puji sendiri. Boleh seperti itu? Boleh, karena memang tujuan Nabi supaya orang yang di depan ini yang menuduh Nabi tidak adil itu supaya berbuat yang sama. Bahkan Nabi menyebutkan, andai aku ini tidak adil, lalu siapa lagi yang bisa adil? Ada ya dulu itu yang nggak sopan juga dengan Nabi itu ada. Jadi ketika itu Nabi itu membagikan ghanimah, biasanya kan kalau harta ghanimah itu dibagiin itu dengan rata gitu. Setiap orang yang ikut pada peserta perang pada waktu itu rata semuaan kebagian gitu. Cuman pada waktu itu ada yang aneh. Ada yang aneh gitu. Pembagian harta ghanimah itu kebanyakannya orang-orang Mekah, bahkan orang-orang kaya-kaya Mekah pada waktu itu. Sementara sahabat-sahabat yang utama ini berdiam aja. Karena tahu nih tujuan Nabi ada apa ini gitu. Nggak ada yang protes. Tapi ketika itu ada golongan orang munafikin, dia ini protes dengan menyebutkan Nabi ini tidak amanah, tidak kepercaya, tidak adil bahkan. Lalu kata Nabi, kalau memang aku ini tidak bisa adil, lalu siapa lagi yang bisa adil? Bahkan pada waktu itu sahabat Ali itu geram tuh. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas dia katanya. Sangar Ali itu. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia pergi. Setelah orang ini pergi, lalu Rasulullah berkata, wahai sahabatku, lihatlah, nanti dari tulang sulbinya orang inilah akan keluar hafal Quran, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli puasa, tapi semua itu hanya sampai kerongkongan, tidak sampai pada hatinya. Ini yang ditunjuk oleh Nabi itu siapa? Namanya At-Tamimi. At-Tamimi. Nanti kata Nabi akan keluar dari tulang sulbinya orang ini ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa, tapi tidak sampai pada hatinya, hanya sampai kerongkongannya saja. Itu At-Tamimi. Orangnya botak. Orangnya botak, orangnya pendek, mukanya lebar, jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Cirinya itu orang itu. Nah, apa yang disebutkan oleh Nabi ini terbukti. Setelah Nabi tidak ada, digantikan khalifah yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai khalifah yang keempat. Ketika khalifah yang keempat inilah terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini kan dibunuh oleh siapa? Abdurrahman. Abdurrahman ini orangnya hafal Quran, ahli tahajud, orangnya bagus, ahli puasa, bahkan puasanya pun puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Bahkan ketika jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman ini pernah diutus jadi duta Quran ke Yaman. Tapi semuaan itu ternyata tidak sampai pada hatinya, hanya sampai di tenggorokan dia. Dari mana asalnya Abdurrahman ini? Abdurrahman ini bin Mulzam bin At-Tamimi. Tuh, nyambung ke situ.
Jadi yang disebutkan oleh Nabi itu akan keluar dari tulang sulbi orang ini nanti hafal Quran, ahli ibadah, ahli puasa, tapi hanya sampai selongkan. Siapa? Abdurrahman bin Muljam tuh, yang membunuh Sayyidina Ali. Turunan siapa? At-Tamim, yang tidak sopan tadi ke Nabi itu. Gitu. Makanya ketidakbagusan dalam hidup kita itu, awas, hati-hati. Minta dari sekarang jangan sampai turun ke anak cucu. Itu. Kita hidup misalkan banyak melanggar aturan Allah, minta ke Allah supaya apa yang pernah kita lakukan itu jangan sampai turun dah ke anak cucu. Karena takhayyaru min nutfatikum, kata Nabi, fa innal irqa dassasun. Takhayyaru min nutfatikum, pilihlah oleh kalian tempat untuk menaruh air manimu. Fa innal irqa dassasun, karena keringat itu dassas, akan meresap. Apa ini artinya? Rasulullah menggambarkan dassas, Rasulullah meninggalkan keringat. Dalam artian yang dimaksud, pilih seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kita, karena nanti keluar anak cucu kita dari situ tuh adat istiadatnya akan sama dengan kita. Kalau kita ini adat istiadatnya jelek, maka jangan salahkan anak cucu kita, nanti akan ada seperti itu. Makanya minta ke Allah tuh, segala sesuatu apa yang kita perbuat untuk melanggar aturan Allah itu jangan sampai dah. Itu anak cucu kita jangan sampai. Gitu. Anak cucu kita itu soleh-solehah aja semuanya lah. Itu. Nah, sama halnya dengan yang ini nih. Abdurrahman bin Muljam At-Tamim adalah orang yang pernah disebut-sebut oleh Nabi tadi. Itu. Jadi ada ya seperti itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal hafal Quran deh. Bagus orangnya itu. Itu. Kembali kepada yang tadi. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi. Boleh kita ini memuji diri sendiri, tapi dengan tujuan supaya orang lain itu tertarik dengan apa yang kita pakai, tertarik dengan apa yang kita lakukan. Silakan. Yang kedua, ada yang tidak boleh. Muji sendiri tapi tidak boleh. Yang mana? Ketika kita muji sendiri, tapi sebetulnya pujian itu tidak ada di kita. Bohong berarti. Aku pangantiku ini kalau ngaji tengah malam 3 juz bang, padahal tengah malam bangun aja enggak. Itu nyebutin ke orang tuh, oh, seolah-olah jadi ahli bangun malam, seolah-olah ahli zikir, seolah-olah kita ini ahli baca Quran, padahal semua itu tidak ada di kita. Ngibul itu ya bahasanya, ngibul. Kalau ngibul masalah ini orang tuh berarti kebanyakan angin ini. Kebanyakan angin kok. Kan di manusia itu ada unsur 4 kan, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur angin, ada unsur air. Nah, itu kata guru saya itu, kalau seandainya orang itu banyakkan ke unsur tanahnya, kebanyakin unsur tanah terlalu banyak daripada yang lain, ini orang bungulnya minta ampun dah. Pokoknya diajarin apapun gak ada masuk-masuk sudah. Ini kebanyakan tanah tuh. Padat sudah otaknya itu. Ada kebalikannya, kalau terlalu banyakkan air, encer otaknya. Oh, jenius. Ini kebanyakan air nih. Jenius. Ada yang ketiga, kalau kebanyakan angin. Kalau kebanyakan angin tuh pinter memang. Cuman pinter ngibul. Bohong aja gitu. Gak bisa dipercaya omongannya itu. Jago sudah kalau dia ngomong udah terlena orang itu gitu. Cuman bohongnya minta ampun. Ini kebanyakan angin. Kebanyakan angin. Keempat, ada yang kebanyakan api. Oh, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nasi telat dikit banting piring. Buset dah. Gelas banting, apa-apa banting gitu. Semuaan dibanting semua. Kemana nih minuman? Enggak ada. Kemana? Gelasnya habis. Dibanting pian. Itu kebanyakan api. Marah melulu. Nah, seandainya manusia ini, kalau seandainya dalam dirinya ada, ya alhamdulillah.
Tapi kalau dalam dirinya tidak ada, sementara dilontarkan kepada orang lain seolah-olah kita ini ahli itu, maka ini berarti haram. Tidak boleh macam begitu. Itu muji sendiri. Ada yang kedua, muji kita dengan orang lain. Muji dengan orang lain pun juga sama. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Karena kata Imam Al-Ghazali bisa membahayakan orang yang dipujinya, atau barangkali bisa jadi membahayakan orang yang memuji. Ketika kita memuji orang lain, kalau seandainya pujian itu ada di dia, ya alhamdulillah. Memang pantas kalau memang ada di orang itu, ada di orang itu kelebihan daripada apa yang tidak ada di kita, maka patut dipuji memang. Orang pintar kita puji dengan kepintarannya, orang cerdas kita puji dengan kecerdasannya, orang soleh kita puji dengan kesolehannya, orang baik itu kita puji dengan kebaikannya, orang dermawan kita puji dengan kedermawannya, karena memang ada di dia. Yang tidak diperkenankan ketika kita muji orang lain yang tidak ada di dia, apalagi pujian kita pura-pura, kita muji habis-habisan. Kenapa? Tujuannya mudahan bang proposal keluar gitu. Dipuji habis-habisan, mudah-mudahan si Din bantu kita. Nah ini nggak bisa macam begitu. Itu. Apalagi kalau seandainya diselingi dengan pura-pura, kita puji-puji dia, padahal sejatinya apa yang ada di dalam dirinya itu tidak ada. Ini hanya pura-pura aja, disebutnya hipokrit teman. Hipokrit. Munafik itu hipokrit. Jadi di bibir iya tapi di hati lain. Nah, ini tidak boleh kalau macam begini. Karena tujuan kita memuji itu nanti ujung-ujungnya akan balik kemana? Makanya kalimat pujian itu walaupun ada hadisun li hadisin, mujinya makhluk ke makhluk, tapi tetap harus dilihat lillahnya. Segala pujian itu balik ke Allah. Boleh kita memuji makhluk, akan tetapi tujuannya apa dulu. Terus yang kedua, yang dipujinya pun juga sama. Ketika kita dipuji oleh orang lain, maka pujian itu pun balikan lagi ke Allah. Aduh pian nih pang tampannya, alhamdulillah. Itu kan dibalikan ke Allah. Jangan pang pian nih pang tampangnya hidup. Oh siapa dulu dong? Siapa dulu? Lupa kita. Lupa dengan apa yang disebutkan itu. Apalagi ketika dipuji orang lain, lalu kita terperosok dengan kesombongan. Seolah-olah kita ini merasa tinggi. Ketika kita sering dipuji orang lain itu merasa direndahkan atau merasa di bawah kita. Ini kadang-kadang yang sering terjadi itu kan begitu. Ada orang yang haus pujian kadang-kadang. Kalau enggak dipuji itu sarik sih. Kalau enggak diumumin itu di Jumatan duitnya enggak ngasih lagi sudah. Nah ini kalau macam begini, ini pujian membahayakan dirinya justru. Jadi orang yang sering mendapatkan pujian itu sebetulnya harus hati-hati juga. Karena sejatinya pujian itu akan balik kemana? Kalau dibalikan ke Allah, alhamdulillah. Tapi kalau sampai timbul dalam dirinya itu kesombongan, justru ini yang membahayakan. Apalagi kalau orang lain tidak ada yang memuji, dia sarik. Nah berarti bahaya tuh hati. Ngambek gitu. Pulang haji nggak ada yang nyebut haji, ngambek. Loh, apa urusannya? Ada macam itu? Ada. Orang pulang hajian itu ketika nulis kwitansi nggak dipakai hajinya, dibalikin lagi kwitansinya. Mohon maaf hajinya ketinggalan. Coba. Ampis macam begini. Kebangetan kalau begitu. Kita ini harus sadar bahwa dalam diri kita ini memang ada pujian, ada yang harus dipuji. Akan tetapi kalimat pujian ini kembali ke mana? Makanya alhamdulillahi, segala puji itu lillahi, milik Allah. Kenapa disebutkan milik? Karena lam yang ada di lafaz lillah bisa dua. Bisa lam lil milki, bisa juga lam lil ikhtisas.
Kalau lam lil milki berarti artinya alhamdu segala jenis puji lillahi milik Allah. Kalau lamnya lapan lillah itu adalah lam lil ikhtisas berarti alhamdu segala jenis puji lillahi tertentu untuk Allah. Berarti balik kemana semuaan? Ke Allah. Makanya kalau kita muji makhluk itu sejatinya muji siapa? Hakikatnya muji Allah. Kita muji kepintaran dia berarti hakikatnya muji dengan Allah yang memberikan kepintaran itu. Kita muji orang yang berbuat baik sejatinya hakikatnya muji Allah yang mengabadikan dia jadi orang baik. Gitu. Makanya kalau sudah lihat seperti ini, pantaslah kita sebagai makhluk itu tidak diperkenankan caci maki orang, tidak diperkenankan menghina orang. Kenapa? Lantaran penghinaan itu akan kembali kemana? Ke Allah juga. Karena Allah sudah menjadikan kita ini makhluk yang disebutkan makhluk fi ahsani taqwim, bentuk yang sempurna, lalu kita hina. Berarti menghina siapa? Sejatinya menghina Allah. Makanya pantas dalam Al-Quran kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minkum. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau menghina satu kaum, karena boleh jadi kaum yang engkau hina itu lebih baik daripada kalian. Artinya kita menghina orang, bisa jadi yang dihina oleh kita itu lebih bagus daripada kita. Apalagi kalau seandainya penghinaan itu menjerumus kepada kekufuran. Tidak diperkenankan itu. Menghina orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa, orang yang sudah menjalankan hukum syariat dikafir-kafirkan, nggak boleh. Atau barangkali bisa jadi kufurnya kufur ucapan. Di mana? Ketika menyamakan orang yang sudah dimuliakan dihinakan dengan melalui hewan binatang yang tidak dimuliakan. Tidak boleh, itu kufur ucapan disebutnya. Banyak kan sekarang ini ke orang tuh dikit-dikit, anjing. Nyebutin ke orang lain, anjing. Coba. Dasar babi loh. Ini ucapan sebetulnya bisa menyerumus kepada kekufuran ini. Kan yang disebut murtad itu kan ada tiga. Ada murtad ucapan, ada murtad pekerjaan, ada murtad i'tiqad. Ini yang paling banyak itu adalah murtad ucapan. Dikiranya nyebutin seperti itu tuh tidak jadi murtad gitu. Orang yang sudah mulia, orang yang sudah diberikan kesempurnaan hidupnya oleh Allah, lalu kita samakan dengan binatang. Tidak boleh. Tidak boleh begitu ke orang lain. Dasar monyet loh, monyet loh, loh kalau dia disebutin monyet yang mulia, pian apa? Warik. Dah, jangan begitu. Bahkan sekarang ini paling banyak gitu. Paling banyak murtad ucapan tuh. Ada di dalam kitab Sulamut Taufik tuh. Macam-macam murtad yang 3 tadi itu dibahas semuanya di dalam Sulamut Taufik. Dari mulai murtad ucapan, murtad i'tiqad sampai murtad pekerjaan. Ini kan yang menjadikan kita tidak dimuliakan dalam agama. Kenapa bahaya murtad? Karena orang yang murtad ini bagian daripada orang yang tidak ada kehormatan dalam agama. Kan ada 6 yang tidak dihormati dalam agama itu. Ada yang disebutnya itu muhtaram, ada yang ghair muhtaram. Kalau orang yang muhtaram itu dimuliakan oleh agama. Dalam hidupnya, dalam matinya ada kemuliaan dari agama. Matinya dimandii, disolati, dikafani, dikuburi. Itu kemuliaan dalam agama. Tapi ketika dia ini ghair muhtaram, tidak ada kemuliaan dalam agama, rusak sudah. 6 yang tidak dimuliakan dalam agama. Pertama, kata Imam Nawawi yang menyebutkan tarikus sholah, orang yang tidak dapat kemuliaan agama adalah orang yang tidak pernah sholat.
Orang yang tidak pernah sholat ini ketika mati biarkan aja. Coba, tidak ada kemuliaan dalam agama. Bahkan kata Imam Nawawi, buang aja ke laut. Tidak ada kemuliaan dalam agama. Tapi itu jangan mentang-mentang, oh kata Ustaz Ahmad nih, orang nggak sholat nggak usah dibuang, banting aja, buang aja nih. Jangan. Ini ketika dilakukan seperti ini, ketika imamnya, pemimpinnya sudah menyuruh dia tobat, suruh dia tobat dulu, suruh balik dulu ke dalam agamanya, baru nanti ketika tidak mau, ini tidak mendapatkan muhtaram, tidak mendapatkan kehormatan agama. Kalau memang sudah disuruh, tapi kalau tidak disuruh berarti diam-diam aja dia. Tarik ke sholat, orang yang tidak pernah sholat ini tidak mendapatkan kehormatan agama. Yang kedua, wazaniul muhsan, orang yang zina muhsan. Ada muhsan, ada ghair muhsan. Kalau muhsan ini orang dua-duanya pernah nikah, duda janda, lalu zina, ini ghair muhsan disebut. Ini zina muhsan disebutnya. Zina muhsan ini hukumannya berat. Ditanam dirinya setengah badan lalu dilempari. Sampai berapa? Sampai mati. Lain halnya kalau zina ghair muhsan. Ghair muhsan itu dua-duanya masih lajang, belum pernah nikah, tapi zina, kubur badannya, dilempari batu 70 kali. Mati apa enggaknya? Wallahu alam. Terserah umurnya. Kalau memang kita mau pakai hukum agama. Tapi kalau di kita adem-adem aja, Bang. Hah? Adem-adem aja kalau di kita. Yang Cina itu malah nambah-nambah lagi. Coba kalau pakai hukum agama, berhenti sudah. Berhenti sudah kalau macam begitu. Makanya inilah yang tidak mau Islam itu berdiri. Karena kebanyakan ngikutin nafsu gitu. Coba kalau Islam itu berdiri, selesai. Karena hukum itu harus ada efek jerak. Hukum itu diberikan harus ada efek jerak. Kalau hukum itu diberikan tidak ada efek jerak, berarti itu bukan hukum. Gitu. Orang maling potong tangan, besoknya mau lagi nggak maling? Pasti nggak mau lagi, lo tangannya nggak ada lagi. Dia malingnya mana dulu tapi ya, baru maling jam dinding sudah dipotong, nggak bisa juga. Gitu. Malingnya yang gede-gede, di atas 50 jutaan ke atas gitu. Ya, apalagi sudah sudah MM itu bukan tangan lagi, kepalanya itu. Dalam Islam itu kan begitu. Ada maling, prosesnya enggak langsung dipotong, enggak, proses lama juga. Kalau memang sudah terbukti dia maling, memenuhi hukum syarat, memenuhi kriteria daripada syarat minimalnya, baru dipotong sebelah kanan. Sudah dipotong, maling juga, dipotong lagi kaki sebelah kiri. Sudah dipotong kaki sebelah kiri, masih maling juga, dipotong lagi tangan yang kiri. Masih maling juga, dipotong kaki yang sebelah kanan. Habis sudah semuanya. Masih maling juga, aduh kebangetan sudah. Tangan dan kaki sudah habis dipotong. Nanti ujung-ujungnya dipotong nanti punyanya. Gak mungkin lagi kan, kalau sudah dipotong satu gak mungkin lagi dia mau maling gitu. Itu adalah efek jerak. Zina juga begitu. Karena dalam hukum agama orang yang zina ini tidak ada kemuliaan, makanya dilempar. Itu dilempar. Kalaupun misalkan dia sudah selamat, misalkan sudah dilempari hidup, usir dia. Agama tuh makin sebegitu itu. Kalau di kita, sudahlah. Kalau di kita lain lagi sudah. Oh, kok ke situ ya ngomongnya ya? Kemana tadi? Agak menyimpang sih. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah zina muhsan. Yang keempat siapa? Murtad. Orang yang murtad.
al-murtadu. Orang yang murtad ini tidak ada kemuliaan dalam agama. Makanya saya sudah sebutkan tadi, ketika kita ini menjadikan orang lain dihina, disamakan dengan binatang yang hina, maka ini murtad ucapan. Kalau dia tahu, buru-buru harusnya syahadat lagi ini. Kalau memang tahu. Kalau enggak tahu, kasih tahu bahwa itu adalah ucapan murtad. Itu. Yang kelima, yang tidak ada penghormatan dalam agama itu adalah kalbul akur, anjing galak. Anjing yang tidak menerima pendidikan. Kalau anjingnya jinak nggak masalah. Anjingnya yang sudah dididik, anjingnya yang sudah itu anjing jinak, itu tidak boleh kita berikan. Ini anjing galak. Orang datang ke situ main serobot aja, digigitnya situ. Pokoknya ini anjing nggak tahu mau, siapapun yang datang ke situ digigitnya. Ini anjing sudah gila nih sebutnya. Tembak aja sudah kalau begitu. Matikan aja kalau anjing itu. Tapi kalau anjing-anjing yang kena didikan, jangan dikasih nasi di dalamnya jarum, awas. Itu dolim juga sama. Tidak boleh, karena itu menerima pendidikan, masih ada kehormatan gitu. Walaupun itu anjing. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang tidak ada kemuliaan dalam agama itu adalah khinzirun, babi. Babi ini tidak ada penghormatan dalam agama. Gitu. Baik babi yang dididik ataupun yang tidak. Pokoknya babi ini sudah, babi aja sudah. Babi aja sudah. Gitu. Itu. Makanya disinilah letaknya kita tidak diperkenankan kita menghina makhluk Allah. Lantaran semuaan itu pujian kembali kepada Allah. Berarti kalau seandainya Allah sudah menciptakan makhluk itu sempurna, ya pujilah dengan kesempurnaan itu. Tidak boleh dicaci maki, karena mencaci maki makhluk Allah berarti mencaci maki ciptaan Allah. Loh, ada orang itu Pak Ustadz kok berbuatnya seperti itu? Caci makinya itu bukan orangnya, tapi yang dicaci maki itu adalah kelakuannya, bukan orangnya. Ada orang tukang mabuk, caci maki itu adalah kelakuan mabuknya, bukan orangnya. Sebab kalau orangnya sama dengan kita, dia punya hidung, dia punya tangan, dia punya kaki, semua apa yang ada di kita ada di dia. Cuman kelakuan dia tidak ada di kita. Itu yang tidak boleh. Makanya untuk pencaci makian itu tidak diperkenankan dalam agama. Tuh. Alhamdulillah, gitu dah. Ini udah 6:30 nih. Baru 2 kata. Baru 2 kata sudah. Rabbil alamin panjang lagi nih kalau dibahas. Ya sudah cukup aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada yang mau ditambahkan barangkali? Ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksudkan alhamdulillah dalam segala yang tidak menyenangkan, dalam tingkah keadaannya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu. Nabi selalu mengatakan begitu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah yang memiliki seluruh keadaan. Ala kulli hal. Jadi keadaan apapun itu sejatinya adalah Allah yang menentukan. Maka mujinya kita itu sebetulnya mujinya Allah yang menentukan keadaan itu. Bukan berarti kita muji dikasih yang enggak nyaman. Tapi kita muji Allah yang telah menjadikan keadaan seperti itu gitu.
Kita misalkan kebakaran rumah, lalu kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji milik Allah yang menciptakan segala sesuatu keadaan. Keadaan apa yang dimaksud? Keadaan rumah kita jadi kebakaran. Nah, ketika kita memuji ke Allah dalam keadaan seperti itu, berarti menerima apa yang dimusibahkan oleh Allah. Itu. Jadi menerima apa yang ditentukan oleh Allah dengan kita, hatta sampai yang tidak menyenangkan pun kita menerima dengan pujian. Itu. Nah, ketika kita ini menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah, lalu kita memuji akan keadaan itu, insya Allah lambat laun Allah ganti itu. Itu intinya sebetulnya. Tapi kalau kita ini kebalikannya, begitu dibalikan oleh Allah keadaannya, lalu kita tidak terima. Nah, disinilah kita. Nanti Allah bahkan membiarkan dalam keadaan seperti itu. Itu disebutnya apa ya? Kalau bahasa Banjar itu bukan merajuk. Merajuk kah? Pokoknya kalau diberikan sesuatu tidak terima gitu. Apa bahasanya? Kita diberikan musibah tidak terima. Kita diberikan sakit tidak terima. Tidak menerimanya kita ini sakit berarti tidak menerima keadaan dari siapa? Sejatinya dari Allah gitu. Makanya segala sesuatu itu pakai kalimat pujian, karena dengan pujian itulah kita akan bisa menjadikan diri kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Maka setiap keadaan gitu. Senangkah, endakkah, pokoknya keadaan itu balikan pujian ke Allah. Memang kalau sepintas kayak kita kok malah bersyukur ya? Malah bersyukur. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan orang yang beriman itu ketika didapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan begitu? Ketika orang yang beriman itu ketika dapat musibah dia katain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan kalimat lontaran segala sesuatunya balik ke Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, wa inna ilaihi turja'un, dan kami juga akan kembali kepada Allah. Kan itu lontaran harus yang keluar dari mulut kita. Ketika kita dapat musibah, lontarkan kalimat itu, segala sesuatunya balik ke Allah. Nah, ini alhamdulillah bagaimana? Sebetulnya tidak jauh beda dengan ini. Kalimat alhamdulillah pun bentuk daripada lontaran mulut yang orang yang mukmin ketika dikasih musibah. Karena keadaan musibah itu dari siapa? Dari Allah. Dibalikan lagi ke Allah. Gitu. Itulah. Itu intinya sih. Ya. Bukan berarti senang dengan itu. Tapi kita ini menerima dengan segala keadaan. Gitu. Cukup dah? Ya. Bentar. Oh ya, sini dulu apa sana dulu? Oh sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best doa. Oh, best seller ya. Apa ini? Apa maksudnya nilai sunnah kah? Oh, ada hadis yang menyebutkan, dalam hadis itu kan, taraktu fikum amro ini
ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Mungkin ini yang disebutkan itu. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang mana ketika berpegang kepada dua hal lan tadillu abada, tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnatir rasul. Itu berarti ya. Itu kitab Allah dan sunnah Rasul. Sunnah yang mana maksudnya itu? Yang harus dipegang itu atau gimana? Sunnah itu kan setiap perkara yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Sunnah ini kan ada beda-beda. Ada sunnah takriri, ada sunnah bil fa'li, ada sunnah bil qawli. Ini tiga. Kalau sunnah bil qawli, sesuatu perkara yang diucapkan oleh Nabi, ketika kita turutin itu nilainya sunnah. Kata tadi itu, kata Nabi setiap akhir Ramadan kita disunnahkan duduk iktikaf di masjid. Itu kan diucapkan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah ini sunnah ketika kita melakukan perbuatan itu. Atau misalkan yang dilakukan oleh Nabi tidak diucapkan tapi dilakukan oleh Nabi. Nah ini pun juga nilai sunnah. Banyak yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak diucapkan, kita turuti, nah kan nilainya jadi sunnah. Atau Nabi sendiri tidak mengucapkan, tidak melakukan, tapi ketika sahabat melakukan, Nabi diam. Nah ini berarti sunnah takriri disebutnya, ditetapkan dengan keadaan diamnya Nabi. Ini pun nilainya sunnah. Itu ya. Apalagi dalam ibadah. Dalam ibadah itu kalau mau kita nurutin Nabi, memang harusnya nggak kayak gini kita nih. Pakai sorban, pakai imamah, itu diudang, pakai jubah, itu Nabi itu. Bawa siwak kemana-mana, itu. Bahkan pakai celak, Nabi itu. Kalau mau ke masjid tuh, loh kalau kita mana ada bawa siwak, yang ada gudang garam filter. Nah makanya ulama fikih itu sampai mensunahkan itu siwak, sampai-sampai kalau nggak ada siwak apapun jadi, yang kasar-kasar sorban kita jadi, kalau mau mendapatkan nilai sunnahnya aja. Atau barangkali baju kita itu, tapi setelah sikat gigi Bang, jangan dong sikat gigi sudah digosokin di sini. Tuh. Itu jorok namanya. Atau barangkali yang kasar-kasar itu dari kayu. Kalau nggak kayu, telunjuk kita juga jadi asal kasar Bang. Kalau memang kasar telunjuknya. Itu hanya mengambil nilai sunnah, gitu ya. Jadi apapun itu bisa jadi. Ya, itu sama dengan yang tadi ya. Bahkan Nabi menyebutkan laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan akan umatku, aku pasti perintahkan untuk bersiwak. Artinya Nabi akan mewajibkan kalau seandainya siwak ini tidak memberatkan. Tapi untungnya Nabi enggak berkata itu. Untungnya Nabi hanya menyunahkan saja siwak itu. Coba kalau seandainya siwak itu diwajibkan oleh kita, dosa barataan kita nih nggak bawa siwak itu. Tapi untungnya hanya sunnah saja. Makanya Nabi tahu keadaan kita. Laula an asyqa la amartukum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku pasti memerintahkan itu siwak. Tapi tahu Nabi keadaannya, kalau diperintah ini siwak harus diadain, berat untuk kita. Makanya nilainya sunnah aja. Mau bawa monggo, kalaupun enggak masalah. Asal dari rumah sikat gigi. Ya, itu aja. Itu bangun tidur dari rumah sikat gigi dulu. Paling tidak kan seperti itu. Karena nanti kalau seandainya kita ini enggak sikat gigi, kasihan yang di kanan kiri kita. Apalagi terkipas angin, sudah subuh, muak nih. Ampun dah.
Sudah mulut merokok, makan jengkol, petek lagi. Lengkap sudah. Apa tadi? The best doa. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu aja. Ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Itu aja sudah. Ya. Bahkan salah satu adab dari doa itu baca pujian. Makanya kan alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu salah satu doa yang paling afdal. Ya, yang paling afdal itu adalah pertama dibuka dengan itu. Ya cukup, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak memuji itu berarti tidak mau bersyukur. Sebetulnya orang yang tidak mau bersyukur sama dengan orang yang tidak mau memuji. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada orang sering memuji berarti dia bersyukur. Karena orang yang memuji itu bentuk syukuran juga. Ada orang yang bersyukur berarti sejatinya dia memuji. Karena dalam syukur itu bentuknya adalah pujian. Jadi dua hal yang sama, yang kalimatnya memang beda. Nah, ketika ada orang tidak mau bersyukur, berarti tidak mau memuji. Kalau orang tidak mau memuji, berarti sombong. Itu angkuh. Karena dia merasa bahwa itu tidak perlu bagi saya. Makanya kenapa di dalam doa sekalipun kita dianjurkan memuji dulu. Karena sejatinya kita ini mau minta, sedangkan kita minta, ya paling tidak adab minta gimana sih? Kita minta ke orang kan melas-melas gitu. Tolonglah aku ini. Kalimat tolonglah itu ibaratnya alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita memuji, berarti kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, berarti sejatinya di dalamnya ada pujian. Maka kalau tidak mau memuji, berarti sombong. Sombong nih orang. Orang lain ada kelebihan, tapi kita tidak mau mengakui kelebihan dia. Sombong berarti dia. Merasa bahwa dirinya lebih daripada dia. Inilah yang tidak diperkenankan. Makanya kalau ada kelebihan di orang, yang terbaik itu adalah lontarkan pujian. Kalau kita kan kebalik. Kalau ada yang salah di dia, kita lontarkan cacian, tapi ketika ada yang benar di dia, sulit untuk memuji. Ini biasanya kelakuan kita tuh. Kalau ada cacian, wah luar biasa dah. Dari pagi sampai duhur ngomongin dia tuh anteng aja. Tapi kalau disuruh memuji, sebaik apapun di depan matanya itu orang, tetap aja. Berarti kalau sudah tidak mau memuji akan ada kelebihan dari kita, berarti dia sombong, merasa dirinya lebih hebat. Gitu ya. Merasa dirinya hebat. Kan sekarang ini apalagi di media, wah di media. Kalau kita lihat orang-orang yang punya penyakit hati itu, kadang-kadang miris itu. Orang sebaik apapun kerjanya, sebagus apapun prestasinya, dapat penghargaan, masih aja disebutin apa kerjanya dia. Disebutin nggak ada kerjanya gitu. Padahal itu dapat penghargaan itu. Kan ini orang nggak bisa melihat kebaikan orang. Nah inilah yang dimaksudkan tadi. Berarti ini orang sombong. Sombong. Padahal kalau dia jadi gubernurnya nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga dapat penghargaan. Itulah. Jadi lihatlah kelebihan dia gitu. Kalau ada kelebihan dia, jangan sungkan-sungkan kita puji kelebihan itu. Kalau dia memang pintar, pujilah pintar. Kalau dia memang benar, benerilah dia. Kalau memang dia salah, ajukanlah kesalahannya gitu. Itu bentuk daripada pujian kita ya. Cukup sudah, terima kasih. Walaupun ini dua kata, tapi cukup ini untuk penjabarannya luas sekali ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu syukur, hati yang selalu memuji, hati yang selalu ikhlas dengan segala keadaan.
Mudah-mudahan Allah berikan dalam kehidupan kita taufik, hidayah, inayah, bahkan pertolongan untuk menjadikan hidup kita lebih baik untuk masa kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعاليمين أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك